Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tools-tools yang ada pada Adobe Flash CS6 ya. Sebelumnya kita juga sudah bahas sepintas, namun kita akan bahas satu persatu. Di sini ada, di sini ada selection tools. Ini untuk mengseleksi, jadi ini ada selection tools, kemudian juga ini ada sub selection tools. Kemudian nantinya pola penggunaan selection tools dengan sub selection tool ini dapat kita lihat ketika kita sudah ada objek. Nah, misalnya sekarang kita ingin membuat objek menggunakan rectangle tool ya. Ini kita ambil rectangle tool yang gambarnya petak ini. Kemudian kita buat objeknya. Oke, ini kita buat objek. Kita ganti misalnya merah. Oke. Nah, kita buat objek. Nah, untuk selection tool, nanti ketika kita ngeklik ini, nanti akan terklik semuanya. Nah, kalau seandainya kita hanya mengambil sebagian kecil saja, nah, misalnya seperti ini, dia ini akan bisa berpindah. Kemudian, kalau misalnya kita ngeklik di bagian sini ya, kemudian ini ada kelihatan seperti oval pada bagian panah bawah itu. Kemudian ini bisa kita klik dan tarik. Jadi ketika kita tarik, ini ketika kita sudah muncul oval pada bagian panah bawah, kita klik kiri, kemudian kita tarik, ini bisa kita edit. Ini bisa kita tarik ke bawah, kita klik, kemudian tarik, kemudian kita klik, kemudian kita tarik. Jadi ini bisa kita modifikasi. Nah, berbeda halnya dengan sub selection. Jadi ini sub selection ya. Kita klik sub selection. Ketika kita klik di sini, maka misalnya ini kita begini kan. Kalau tadi untuk yang selection kan kalau kita begini kan, ini kan bisa pindah. Tapi kalau kita ambil sub selection, kita begini kan, tetap aja semuanya yang akan terpilih karena dia nggak bisa kita ambil per part ini, jadi memang totally dia sendiri yang akan terpilih nantinya. Oke, untuk selection juga, untuk selection ini tadi kita lihat bahwa pada bagian selection ini kan bisa dipindah-pindahkan ya. Sedangkan untuk bagian sub selection, jadi tools sub selection, ini kita nggak bisa pindah-pindahin ini. Kita memindahkan tuh full semuanya, jadi nggak hanya sedikit itu aja. Nah, oke. Kemudian kita lihat ada tools berikutnya, ini adalah free transform tool. Jadi ini adalah tools untuk kita nantinya mengubah posisi, mengubah bentuk, dan lain sebagainya. Kalau kita klik ini ya, oke, nanti ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar, kemudian bisa kita miringkan, kemudian nanti juga bisa kita ubah begini. Jadi berbagai macam nanti yang kita bisa lakukan dengan transformasi ini. Kemudian selain dari free transform tool ini, di sini kita juga punya ada gradient transformation tools. Jadi di sini kita masih belum bisa aktif ya gradiennya karena ini sebetulnya salah satu fungsinya nanti ketika kita pewarnaan. Contohnya ini misalnya begini ya. Oke, kemudian kita ganti warna di sini dengan gradient. Oke. Nah, ini warnanya udah seperti kita bikin yang baru lah biar bagus. Oke, ini ada bola misalnya, kemudian kita ingin bolanya kita ini berwarna hijau, ada gradiennya. Nah, ini kan secara otomatis nih bawaan dari pilihan ini ya. Tapi kalau kita ingin nanti mengganti-gantinya, nah kita tinggal bisa ganti di sini menggunakan tools gradient transform tool ini. Jadi nanti ketika kita klik, nanti ini akan ada muncul garis seperti ini. Jadi kalau kita pindahkan, nah pindah lagi dia pencahayaannya. Ini juga bisa pindah dia. Oke. Kemudian kita juga bisa ganti si hijau-hijau itu kita bisa ganti. Jadi ini nanti ada pada bagian atas itu, nanti ini ada bagian color. Nah, nanti bagian color ini kalau kita klik nanti ini akan ada pilihannya nanti.
Nah, kalau seandainya kita ingin memilih, misalnya ini kita pilih hijau di sini, maka nanti akan dia lebih gelap dia. Kemudian kita akan pilihnya seperti ini, akan lebih gelap lagi dan jadi di posisi ininya. Kemudian ada begini, jadi kita nanti bisa ganti-ganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa menambah titiknya di sini. Jadi misalnya kita di sini pengennya ditambahin warnanya agak begini. Jadi ini saudara tinggal klik aja. Jadi ini kan sudah ada tanda plus ya di bawah tanda panahnya. Panahnya ini ada tanda plus. Tinggal klik saja bagian ini. Nah, nanti akan ada muncul segitiga petak ini. Nah, nanti pada segitiga petak ini tinggal diganti aja warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berubah dia. Nah, kalau misalnya warna ini yang kita inginkan, maka nanti ya udah tinggal hilangkan aja selectionnya. Atau kita memang ingin menambah warna, ini tinggal tarik aja ininya, ada tanda panah ini sehingga nanti dia lebih terlihat lebih terang. Atau nanti kita rotasikan, ini bisa nanti ini jadi rotasi. Oke, ini manfaat dari Gradient Tools Transformation. Kemudian untuk 3D rotation nanti kita bahas di terakhir. Nah, karena ini adalah fitur yang kita bisa manfaatkan nantinya ketika sudah dalam bentuk simbol. Oke, sekarang kita lihat lasso. Nah, untuk apa sih lasso ini? Lasso ini bisa memilih objek sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, kalau tadi free transform, kita kan juga bisa memilih maksudnya selection tool, itu kita juga bisa memilih, misalnya kita mau seperti ini. Nah, ini kan terlihat di sini ya, kita bisa pilih objek yang ini, tapi permasalahannya adalah posisi atau bentuk pemilihannya itu selalu rectangle, selalu petak. Nah, kalau misalnya kita pengennya cuma bentuknya bentuk love misalnya mau kita ambil. Nah, nanti di sini kita bisa ambil dalam bentuk love. Oh, maaf. Nah, misalnya kita nanti mau ambil dalam bentuk love, nah kita bikin aja love-nya. Udah. Nah, oke. Nih, udah terseleksi dia love-nya. Misalnya kita ingin yang love ini kita ganti warnanya menjadi maaf. Misalnya kita pengen menghilangkan aja gitu. Ya udah kita buang aja, delete. Maka jadilah love nanti di dalam ini istilahnya ini ada latar merah, kemudian love-nya hilang. Kemudian ini mungkin agak kurang cantik misalnya. Nanti bisa kita perbaiki. Lalu ini pada subselection tool ini yang kita lihat. Nah, ketika kita mau klik, di sini tuh ada titik-titik banyak banget. Di banyak sekali titik-titik. Nah, nanti titik-titik ini bisa kita edit. Kita perbesar dulu ya. Oke, nah nanti ini bisa kita edit. Kita klik, nanti kita bisa edit. Misalnya kita begini ya. Kemudian ini bisa kita beginikan. Kemudian kalau misalnya kita ingin, oh ini nggak bagus, udah dibuang aja. Tinggal delete. Karena mungkin nggak cantik, kita buang aja. Tinggal klik aja, delete, delete. Klik titiknya, kita delete. Nanti di sini klik juga titiknya, kita delete. Udah begitu aja. Kemudian di bagian sini ketika kita ngeklik ini, kita nanti bagian sini nanti bisa dibuat ya beginilah kira-kira. Jadi setiap kita ngeklik ini nanti akan ada tiga titik baru nanti yang akan timbul. Nah, ini titik tengahnya, ini titik kiri dan kanannya, nanti yang kita geser-geser yang ininya. Nah, misalnya.
Kemudian ini juga bisa kita edit, misalnya ini di titik tengah ini ya. Di titik tengah ini juga bisa kita klik, kalau tadi kan ini yang kita geser, nah titik tengah ini juga bisa kita edit nantinya, kita tarik aja. Nah, misal seperti itu. Oke, ini adalah perbedaan antara selection, kemudian subselection, kemudian free transform dan gradient transformasi, kemudian juga tools. Karena ini keempat-empatnya ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk proses seleksi. Oke, kemudian nanti untuk pembuatan di sini kita juga menggunakan, kita bisa pembuatan garis misalnya ya, kita bisa menggunakan pen tool. Jadi di sini kita ubah dulu warnanya menjadi hitam. Nah, ini pen tool ini bisa kita nanti membuat objek. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, nanti jadilah dia suatu objek. Nah, kalau seandainya kita ingin misalnya begini ya. Oke, misalnya kita buatnya hanya 3 aja, misalnya 1, 2, 3 titik ya. Kemudian kita ingin menambahkan titik di tengah-tengahnya, ya kita bisa tinggal tambahin aja. Oh, di sini dikasih titik, di sini dikasih titik. Nah, kemudian titik ini mau kita geser-geser misalnya ya. Nah, titik ini mau kita geser, nanti titiknya kita geser begini, ininya kita geser ke kanan. Nah, begini. Jadi pada gambar tools yang pen ini ada pilihannya pen tool, kemudian add anchor, ini menambahkan titiknya. Nah, karena ada fasilitas penambahan, ada juga fasilitas pengurangan. Nah, kalau misalnya kita klik ini kan berarti sudah ada di sini ya, dekat tanda pena ini udah ada tanda negatifnya atau kurang. Nah, kalau misalnya kita ingin membuang yang ini, ya udah klik aja yang ini. Udah hilang dia. Oke, kemudian yang berikutnya, tools yang berikutnya itu adalah tools tag. Nah, kita tinggal ngeklik aja, ini yang bagian text tool ini ya. Kemudian kita klik di layar layar kerja kita. Kemudian tinggal di ketik aja, misalnya CK-GU. Nah, nanti kita bisa mengganti-gantinya nanti. Misalnya kita ingin tulisannya ini kita ganti misalnya menjadi jadi kita klik dulu properties ini, kemudian ini ada family-nya. Nanti family ini di sini ada pilihan hurufnya. Misalnya kita mau pakai Fingerhand, maka nanti dia akan berubah menjadi Fingerhand. Kemudian kita nanti mau ubah, oh saya nggak mau 12, saya maunya 20. Berarti tinggal klik pada bagian size ini, kemudian enter, udah jadi 20 dia. Kemudian oh saya pengen warnanya warna biru, berarti klik yang color ini, kemudian ambil warna biru, udah nanti dia jadi berwarna biru. Oke, nanti silahkan dieksplor fitur yang bagian properties bagian lainnya ya. Oke, kemudian setelah itu ada pembuatan garis. Kalau tadi kita bikin garis itu menggunakan pen tool ini, terus sekarang kita juga bisa bikin garis dengan menggunakan tools line ini. Jadi kalau tools line kita ya membuatnya lurus begini, atau kita mau naikkan ke atas, atau kita bisa naikkan ke bawah. Nah, bedanya tadi dengan pen tool, kalau pen tool kita bisa arahkan dia kemana-mana. Satu, kemudian dia mau ke atas, pindahkan ke atas, pindahkan ke bawah lagi, pindahkan ke samping kiri. Maaf, kena ya. Oke, kita pindahkan lagi ke sini. Bisa. Terserah kita. Nah, nanti setelah selesai, ya berarti dia akan membentuk begini. Tapi kalau untuk garis yang menggunakan line tools ini, kita memang harus satu-satu membuatnya. Kita buat satu, nanti tarik lagi, klik tarik, kemudian klik lagi, tarik lagi. Jadi kalau untuk pembuatan garis sebetulnya agak sedikit lebih ribet untuk
tool lines ini dibandingkan dengan pen tool ini. Kemudian di sini kita punya ada rectangle, ada oval, ada rectangle primitive dan lain sebagainya. Ya. Oke, tadi kita sudah membuat rectangle, kita udah buat oval, kita juga sudah buat tadi ya. Oke. Kemudian ini ada pencil tools. Nah, pencil tool ini ya kita lebih bebas lagi nih kalau pakai pencil tool ya. Nah, pencil tool kalau tadi ini semuanya serba lurus. Nah, ini agak smooth dia. Jadi kalau misalnya kita mau bikin, oh ini saya mau bikin gunung, ya udah pakai pencil tool aja. Kemudian nanti mau bikin bunga misalnya, kita bikin bunga. Ya kita bisa manfaatkan pencil tool ini. Oke, ini adalah brush. Ini brush ini ya seperti software-software yang lain sebetulnya brush ini ya untuk membuat tapi polanya brush ya. Kemudian nah ini uniknya nih Deko kalau di Adobe Flash 6 ini Deko ini fasilitas yang cukup unik ya. Kita misalnya kita ambil di frame 5 aja. Insert keyframe 5 kemudian semuanya kita hilangkan. Oke, ini Deco ya. Nah, kita klik nih Deco Tools ini. Nanti di Deco Tools ini pada bagian Properties nih kita bisa pilih. Misalnya ini kita bisa pilih Find. Nah, kalau misalnya kita pilih Find, nah nanti kalau klik tarik, nah nanti akan jadi begini aja dia. Nanti secara otomatis dia akan begini. Atau kita nggak mau yang ini, kita nggak mau yang Find misalnya ya, kita undo aja. Kemudian kita maunya dekonya yang lain. Misalnya kalau grid nanti tinggal di ini aja tuh. Udah ada latarnya. Begini. Atau kita maunya nanti akan ada, kita undo lagi. Kita maunya dekonya itu ada decoration, ada building misalnya. Nah, berarti kita klik, tahan, maaf, dari bawah harusnya ya. Dari bawah ke atas, klik, tahan, tarik, kemudian lepas. Nah, nanti klik lagi, lepas. Klik, tahan, tarik, lepas. Nanti akan berbagai macam nanti yang kita dapatkan gambarnya. Nah, ini adalah fasilitas baru dari Adobe Flash dibandingkan versi-versi sebelumnya ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai rectangle, kemudian kita coba lagi ya, ini sudah berwarna. Di sini, ini warnanya kan biru ya. Nah, oke. Oke, gini. Jadi kita misalnya punya objek begini. Terus kita nanti mau kasih warna. Nah, kasih warna berarti kita bisa pakai pen bucket nih. Pen bucket kita pengen kasih warnanya warna hijau. Berarti udah ini ambil pen bucket kemudian ganti fill colornya menjadi hijau, udah klik di sini jadi warna begini dia. Kemudian kita pengen nantinya saya nggak mau warna yang ini, pengennya warna yang mirip dengan gedung ini. Ya udah berarti kita ambil eyedrop tool ini, kemudian kita klik yang bagian warna yang mau kita klonkan. Oh maaf, ini kayaknya lebih banyak hitamnya. Oh kita ambil yang ini aja. Kita ambil yang warna si coklat, mudah-mudahan bisa. Oke, kita ambil yang warna coklat, kemudian dah. Oke, kemudian tombol eraser, ya ini sama sih sebetulnya dengan software-software yang lain. Ini untuk ngapus ya. Berarti ini kita bisa menghapusnya begini, kemudian kita juga bisa menghapusnya dalam bentuk love. Kemudian nanti ini juga bisa kita lihat nih ada ukurannya. Kita mau ukuran yang gede atau yang kecil. Kalau misalnya kita mau petak-petak misalnya ya berarti ngapusnya petak. Dengan pola yang begini.
Nah, kalau misalnya mau ukurannya digedein lagi, berarti ya pilih yang ini. Oke, oke baik. Mungkin untuk perkenalan tools kita sudahi. Demikian saja. Semoga bermanfaat.